Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Stata. Ya, kita siapkan datanya. Misalkan di sini kita punya data variabel X. Satunya adalah pengetahuan awal matematika, kemudian X2-nya ada motivasi belajar, kemudian variabel Y-nya atau variabel responnya adalah pemahaman konsep matematika. Kita copy datanya, kemudian kita bawa ke Stata di data editor, kita klik, kemudian kita langsung paste di sini. Untuk variabel 1 tadi kita tuliskan name-nya atau simbolnya X1, kita beri label pengetahuan awal matematika. Nah, kemudian di variabel 2 kita ganti lagi menjadi X2. Nah, ini tadi motivasi belajar. Nah, untuk variabel 3-nya kita ganti jadi Y, dan labelnya kita beri pemahaman konsep T3. Ya. Iya. Konsep matematika. Nah, selanjutnya kita bisa kecilkan atau minimize datanya. Kemudian untuk melakukan analisis regresi dan uji asumsinya pada Stata, kita perlu di awal untuk membuat model awal regresinya ya. Kita dapat mengklik menu statistik, kemudian linear model and related, kemudian pilih linear regression. Nah, kita buat model awalnya di dependent variable. Sini dependent variable, kita pilih variabel Y, variabel responnya atau variabel tak bebasnya. Kemudian di independent variable kita klik 2 X1 dan X2 sebagai variabel bebasnya. Langsung saja kita klik oke. Nah, ini keluar hasilnya ya. Untuk melakukan pengujian atau untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, kita bisa melihat pertama yaitu nilai probability F-nya, kemudian dilanjutkan nanti dengan nilai probability uji T-nya. Namun sebelum menginterpretasikan hasil ini, kita perlu menguji asumsi dari analisis regresi ini. Ya, untuk yang pertama kita lakukan uji spesifikasi error dari model. Ya. Nah, kita bisa masuk ke menu statistik, linear, kemudian regresi, diagnostik, ya, spesifikasi, kemudian ada Ramsey regression. Ya, jadi uji Ramsey ini itu adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah model yang kita sudah susun dalam analisis data ini sudah baik atau belum. Biasanya juga dikuatkan dengan teori yang ada atau melekat pada variabel tersebut. Jika ternyata hasilnya signifikan, maka model sesuai dengan
teori yang kita bangun, atau jika tidak maka perlu dipertimbangkan kembali hubungan antar variabel atau arah pengaruh antar variabel. Kita langsung klik Ramsey Regression Specification Error, kemudian klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya. Untuk interpretasinya sebagai berikut. Dari hasil uji Ramsey-nya ya, ini saya pindahkan ke Word. Diperoleh nilai probability-nya itu sebesar 0,33107. Nah, ini mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan spesifikasi model yang dibuat dalam analisis yang kita lakukan ini. Nah, itu jadi model dikatakan memenuhi asumsi jika tidak terjadi atau tidak nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini spesifikasi error dapat menyebabkan nilai R-square ini menjadi sangat rendah, walaupun ada variabel bebas atau variabel X-nya itu yang berpengaruh terhadap variabel Y. Ini juga dapat menyebabkan efek suppression, yaitu di mana ketika salah satu variabel independen atau bebasnya atau variabel X dimasukkan, akan menyebabkan perubahan nilai atau perubahan tanda pada variabel X yang lain atau variabel independen yang lain terhadap variabel responnya. Misalkan yang seharusnya memiliki tanda positif atau pengaruhnya positif terhadap Y, secara teori ternyata secara empiris menjadi negatif atau sebaliknya. Jadi untuk mengatasi tersebut, kita bisa menghapus variabel suppression-nya atau membalik hubungan kausalitasnya, bukan X terhadap Y, misalkan Y terhadap X, atau sebaliknya. Namun peneliti harus menunjukkan bahwa variabel tersebut memang secara teori tidak sesuai untuk model regresi yang telah dibangun. Sebaliknya, untuk variabel yang signifikan secara teoritis harus tetap dipertahankan dan tidak dikeluarkan dengan alasan empiris. Jadi, oleh karena itu, beberapa referensi ketika secara teoritis hubungan variabelnya sudah tepat, maka beberapa ada yang tidak melakukan uji Ramsey ini. Ya. Selanjutnya kita masuk pada uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas di sini kita hanya akan melakukan uji normalitas pada variabel Y. Secara teori dalam analisis regresi ya, regresi linear, yang diuji apakah dia berdistribusi normal atau tidak, yaitu data errornya. Namun karena data error kita tidak ketahui atau tidak diperoleh, bisa dilakukan dengan menguji data residualnya, atau sebagai akibat karena errornya berdistribusi normal, maka diasumsikan Y-nya juga berdistribusi normal. Oleh karena itu, yang akan kita uji dalam uji distribusi normal model pada analisis regresi ini, yaitu dengan menguji distribusi dari data variabel Y. Kita langsung saja klik statistik, summary, kemudian distribusi plot and test. Seperti video selanjutnya, di sini ada 3 pengujian normalitas yang bisa digunakan, skewness and kurtosis.
Shapiro-Wilk, dan Shapiro-Rancia. Kita pilih salah satunya saja, yaitu Shapiro-Wilk normality test. Di sini kita masukkan variabel y-nya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar. Jadi untuk uji normalitas, ya dikatakan berdistribusi normal. Dikatakan berdistribusi normal ketika variabel atau signifikan dari nilai signifikan atau probability dari data variabel yang diuji itu lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini, data kita telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya, kita lakukan uji bebas heterokedastisitas atau uji homokedastisitas variance error. Kita klik statistik, kembali lagi ke linear model, kemudian regression diagnostic. Kemudian kita pilih specification test, lalu kita pilih yang di atas, test for heterokedasticity. Nah, di sini ada beberapa macam tes heterokedasticity atau homokedastisitanya. Ada uji Bruce-Pagan, ada menggunakan F-statistik, ada juga menggunakan Zero-Wetter rank test. Ya. Kita pilih yang di atas, yaitu menggunakan uji Bruce-Pagan. Nah, kita langsung saja klik OK. Nah, sini keluar nilai statistik uji dan probabilitasnya. Dikatakan bebas autokorelasi, jadi berdasarkan hasil uji Bruce-Pagan, ya. Bruce-Pagan tes dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran kasus heterokedastisitas pada model regresi. Atau dengan kata lain, asumsi homokedastisitas variance error telah terpenuhi. Ini dapat dilihat dari nilai. Ini dapat dilihat dari nilai probabilitas ujinya yang lebih besar dari sama dengan 0, probabilitas sebesar 0,0867 yang lebih besar dari 0,05. Ya. Di sini juga kita bisa lihat H0-nya itu variansnya konstan, atau dengan kata lain homogen, atau ada terjadi
homokedastisitas antar variance error ya, atau variance ya. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi pelanggaran asumsi homokedastisitas atau terjadi kasus heterokedastisitas. Jadi dia tidak bebas heterokedastisitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji multikolinearitas. Ya, untuk melakukan uji multikolinearitas, kita kembali ke statistik, kemudian pilih linear, regression diagnostik, kemudian spesifikasi tes, kita pilih variance inflation factor atau VIF. Kemudian klik OK. Ini hasilnya. Model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Ya, jadi multikolinearitas ini khusus untuk regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana tidak perlu dilakukan uji multikolinearitas karena hanya terdapat satu variabel X. Nilai yang direkomendasikan yaitu nilai VIF-nya itu ada di antara 1 sampai 5. Untuk nilai toleransinya atau seper VIF-nya itu lebih besar dari 0,02. Nah, berdasarkan hasil analisis diketahui nilai VIF-nya itu sebesar 1,04, ada di antara nilai 1 dan 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus multikolinearitas antar variabel bebas. Kemudian selanjutnya uji bebas autokorelasi. Nah, untuk melakukan uji ini kita tidak bisa langsung masuk pada regression diagnostik karena ada stata uji bebas autokorelasi menggunakan Durbin-Watson atau Durbin Alternative Test itu memiliki prasyarat datanya harus bersifat time series, berjenis time series. Sehingga untuk kasus ini kita perlu membuat data ini seperti atau terbaca sebagai data time series. Kita perlu membuat sintaksnya. Di sini saya sudah buat, tinggal kita copy, kemudian paste ke komen untuk menulis sintaksnya. Kita coba enter. Ya. Jadi setelah dispesifikasi seperti ini, maka nanti akan ada satu kolom pada data di mana di sini saya buat data time series-nya itu yaitu data pada tahun 2023 dalam periode bulan. Ya. Jadi ada sebanyak 12 bulan selama 30 periode bulan ini. Jadi ada dari 2023 bulan pertama sampai 2005 bulan ke-6. Nah,
Dari sini kita sudah bisa melakukan uji bebas autokorelasi, yaitu dengan mengklik statistik, linear model, regresi diagnostik, spesifikasi, kemudian pilih Durbin-Watson D statistik, pilih OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai D-nya, nilai D statistiknya itu 2,40647. Nah, untuk menginterpretasikannya kita perlu melihat teorinya seperti ini. Jadi kita perlu melihat nilai D tabel. Jika nilai DU pada nilai tabel itu ada di lebih kecil dari nilai D hitung, yang kita hitung menggunakan stata, lebih kecil dari 4 kurang DU, maka model regresi kita itu bebas autokorelasi atau bebas autokorelasi antar error pengamatan. Ya. Nah, pada tabel karena kita punya data itu sebanyak 30, maka nilai DU-nya itu 1,566. Sini saya sudah rangkum. Jadi nilai DU-nya, nilai D-nya itu ada di antara nilai DU ya, 1,56, maaf. 1,5666. Nah, ini nilai D-nya, D hitung yang kita sudah hitung, ada di antara nilai DU dan nilai 4 kurang DU. Maka dapat dikatakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Nah, jika terdapat pelanggaran autokorelasi, maka analisis regresi dapat kita lanjutkan dengan melihat model awal, di mana model awal itu juga merupakan model akhir karena tidak terdapat pelanggaran asumsi. Nah, untuk melihatnya, kita bisa melihat kembali tabel ini ya. Oh ya, hasil uji asumsi ini juga itu sama dengan hasil uji pada SPSS yang pada video saya sebelumnya terkait analisis regresi menggunakan SPSS. Nah, di sini uji Durbin-Watson yang ternyata sama dengan uji yang dikeluarkan oleh stata. Jadi sebesar 2,406, di sini juga 2,406 dengan data yang sama. Nilai VIF-nya juga seperti itu, sama untuk SPSS. Jadi baik menggunakan aplikasi stata maupun menggunakan SPSS, nilainya sama. Begitu pula dengan interpretasi dari atau hasil dari analisis regresi bergandanya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini tadi saya sudah bawa ke Word, kita copy. Jadi nilai yang dihasilkan itu nilai F. Karena ini nilai regresi berganda, kita perlu melihat nilai F-nya dulu. Signifikansi F hitung. Ya, jika lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat dikatakan bahwa minimal ada satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi karena signifikan uji F-nya, berarti bisa jadi variabel X berpengaruh, bisa juga variabel X1 berpengaruh terhadap Y, bisa jadi variabel X2 berpengaruh terhadap Y, atau X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya kita lihat hasil uji T-nya untuk masing-masing variabel. Nah, kita lihat hanya variabel X2 saja, dalam hal ini variabel motivasi tadi, yang memiliki nilai signifikansi uji T itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan
hanya variabel X2 saja, ya, hanya variabel X2 saja yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, dan dapat dikatakan bahwa variabel motivasi belajar hanya variabel motivasi belajar saja yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Nah, nilai dengan besar pengaruhnya itu sebesar 0,3, 0,374571 atau pengaruhnya positif, ya. Tidak ada tanda negatif dalam outputnya sehingga dapat dikatakan pengaruhnya positif. Nah, maaf, itu untuk ini tadi. Jadi yang X2 pengaruhnya positif, ya. Dan untuk X1 tadi 0,3. Namun karena tidak signifikan maka tidak perlu dibahas lebih lanjut. Sedangkan X2-nya itu pengaruhnya sebesar 0,187 dan signifikan. Nah, untuk R-square-nya sebesar 2,31 atau 23,13%, ya, dilihat dari nilai adjusted R-square-nya. Atau kita juga bisa melihat nilai R-square-nya. Nah, nilai adjusted R-square-nya ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman atau variabel motivasi belajar siswa atau X2 tadi dapat menerangkan variasi atau perubahan variabel pemahaman konsep matematika, ya, sebesar 23,13%. Sisanya 76,87% itu dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak kita masukkan dalam kasus ini. Ya. Nah, ini hasilnya sama dengan hasil yang kita peroleh dengan menggunakan SPSS pada video sebelumnya. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan analisis regresi linear berganda menggunakan software Stata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.